Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Ngobrol Horor, dan di sini masih biasa ada Bro Ayung yang mau berbagi ceritanya. Dan ya nggak usah pakai lama ya Bro Ayung, langsung aja waktu dan tempat dipersilahkan. Oh, udah. Iya udah lah, ngapain lama-lama. Oke, terima kasih Mas Bi atas kesempatannya. Sama-sama Bro Ayung. Seperti biasa tak nyapa kawan-kawan dulu ya Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan ngobrol semua? Semoga semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, selalu bahagia kapanpun dan dimanapun saatnya. Amin. Masih jumpa dengan kami berdua lagi di acara kebanggaan kita. Iya. Ngobrol ya Bi. Acara paling spektakuler. Iya, benar-benar di abad ini ya. Di abad ini. Baik, ini masih nuansanya tahun baru. Masih tahun baru, padahal udah lama Bro Ayung. Semoga lebih baik ke depannya ya Bi. Amin. Dan amin. bisa menyuguhkan cerita-cerita yang paling horor di alam semesta ini. Amin, amin, amin. Oke, ini kalau yang baru nonton nyebelin banget lah. Nyebelin banget Keluar ya pasti. Bi. Apaan sih kayak Apaan gini? sih, garing banget gitu ya. Belum tahu aja kita ya Bro Ayung. Tahu dalamnya kita kayak apa. Asik. Oke, ini sebuah kisah tentu Bi. Pastinya. Padahal aku sendiri nggak tahu mau ngomongin kisah apa. Betul. Tapi yang jelas sih ada begitu ya. Ini kisahnya asli, nama asli aja Mas Santo Bi. Mas Santo pria bukan berkebangsaan ya, jadi pria usia di atasku jauh sih Bi. 45 tahun lah begitu. Ya nggak jauh-jauh banget. Jauh banget. Iya, dia 45 tahun bener sih. Jadi dia itu kan kalau misalnya kesibukannya untuk ini berniaga Bi, berdagang itu mendekati bulan puasa biasanya itu dia ke Jakarta sana, ke Tanah Abang, Jakarta Pusat itu ngantau baju apa kayak gitulah. Belanja maksudnya? Enggak, jual-jual. Oh, jualannya di sana. Tapi itu kan berlangsung kalau misalnya sebelum puasa sampai Lebaran, walaupun hasilnya fantastis untuk sebelum masa-masa kemarin. Nggak tahu kalau sekarang mesti ada perubahan gitu ya. Tapi selain itu, kalau dia nggak lanjut di sana bantu-bantu kerjaan apa ya biasanya di rumah. Kebanyakan nganggurnya, dan nganggur tentu nggak indah Bi, kecuali semua terpenuhi ya kan. Akhirnya mulai perolehan baru. Ini kok alam agak beda tahun belakangan ini ya, 2 tahun belakangan itu banyak burung perkutut yang turun Bi. Biasanya enggak loh Bi. Nggak tahu, kalau ini kan kota ya di sini ya. Kalau tempat itu di sana desa. ada sesuatu musim-musimnya itu, maksudnya ada Iya, sesuatu ada yang fenomena berbeda. alam itu beda. Biasanya kalau makhluk-makhluk burung-burung itu ya kayak deruk, kalau burung-burung gereja, perit gitu itu lumrah. Turun ke sawah, ke lapangan bola gitu lumrah. Lalu kalau tahun-tahun kemarin itu ada fenomena burung perkutut itu berbondong-bondong itu sering turun, gitu kan. Kadang-kadang pelataran rumah itu enggak banget ya perkutut. Ada pertanda alam apa ini karena kita di mistik kan, tapi kita nggak mau bahas itu. Yang jelas itu Lu nggak mikir duit gitu? Iya, itu akhirnya Mas Santo itu berpikir seperti itu. Wow, rupiah itu turun dengan sayapnya Bi. Ini harus dioptimalkan. Kita harus memberdayakan ini. Alam menyuguhkan ini, apa yang harus kulakukan? Akhirnya dia harus ditangkap tentu ya kan. Ditangkap nanti berapa kan dapat rupiah. Akhirnya itu dia belajar dari seseorang gitu ya, kawan yang notabene-nya itu pencari burung. Ada yang mulut, ada yang pakai perangkap. Mulut tuh pakai lem ya? Bukan pakai mulut, pakai pulut lem, betul. Akhirnya, tapi yang paling bagus untuk yang burung-burung tadi kalau jumlahnya banyak biasanya sering turun itu pakai jaring bagusan seperti itu. Akhirnya Santo itu mulai membeli jaring, dan itu enggak 1-2 meter, tapi hampir setengah lapangan penuh, dibikin kayak letter S kayak gitu kan, dibantu sama tiang-tiang bambu. Kalau berangkat dia manggul bambu sebelah sini ya, manggul bambu, terus ini net jaringnya dikantongin kantong plastik yang gede, pakai sepeda ngayu begitu ke tempatnya yang agak jauh sih dari rumahnya begitu, tapi di lapangan bola. Aku bilang, pas aku belum melihat sendiri, kok di lapangan bola sih toh, bukannya di sawah, dia kan nyari makan atau apa? Enggak, setiap unggas itu burung itu akan ngeremis. Ngeremis itu apa? Ngeremis itu makanin batu buat ini temboloknya, ngebantu pencernaan. Oh kayak gitu. Berarti bukan turun di tanah liat, enggak, justru yang ada batu-batu kecil kayak gitu, pasir apa. Iya ya. Terus kamu udah mulai masang. Kemarin aku masang.
dapat berapa? Dapat 7 katanya. Waduh 7, bayanganku burung itu kalau di gantangan dulu aku punya mbah aja pernah tak ceritain mau ditukar sama motor aja nggak boleh. Berarti ini orang langsung kaya dapat 7. Apa nih? 120.000 katanya. Oh belum jadi. Baru. Tapi lumayan lah, Iya. 140 dapat. Enggak dapat burung perkututnya paling 2 kadang 1, yang lain breed, itu semua nyamber campuran. gitu. Iya campuran kayak gitu kan. Tapi biasanya sih kalau nggak deruk gitu ya puter dia ada perkutut 2, begitu lumayan buat hari-hari daripada nganggur begitu ya. Kalau kosoro, maksudnya susah naruh itunya. Pertama iya, gulung-gulungnya sering kebolak-balik. Tapi kalau sekarang itu mendingan dan itu netnya harus dicat hitam. Oh kayak gitu diwantek. Iya kalau putih nggak mau, balik lagi begitu kan. Wantek ya. Iya. Wantek itu pewarna pakaian. Warna, betul. Ini zaman dulu semua kalau sini ya Bi. Nah itu akhirnya pertama aku nggak dapat belas Mas. Tak By tungguin the way, beli wantek di mana sekarang? di toko-toko lama. Angkam situ. Iya, Yang di sini ada. sentral sini ya. Enggak yang ini yang jual apa namanya layangan dulu pasti ada. Oh gitu. Pokoknya orang-orang yang warung-warung dulu itu biasanya nggak stok, sekarang stok lama ada. Dan tulisannya masih dulu itu doeloe, coloet dulu kayak gitu. Coweloe, doeloe. Iya dicelup dulu kayak gitu. Kasih ditaruh apa namanya garam. Garam, Gitu, dikasih bisa garam, kayak gitu. direbus gitu kan. Direbus. Nah itu direbus pakai itu dulu dikasih wantek warnanya hitam baru mau nyangkul yang kayak gitu. Terus apa target? Kenapa nggak di tempat yang lain misalnya lebih banyak? Di situ tempat itu walaupun lapangan itu dekat kali, dekat ini mistik tempatnya yang katanya kayak gitu. Dikaitin sama itu karena dia ekspektasinya katanya kalau burung perkutut itu banyak katurangganya Bi. Jadi mungkin teman-teman yang hafal masalah burung perkutut. Iya betul. Katurangga itu istilah itu dari burung perkutut ya. Ya kan ada yang nyumili, ada yang macam-macam lah kayak pamornya keris seperti itu. Oh terus kamu kenapa milih tempat itu? Karena setiap perkutut yang aku dapat ternyata itu perkutut berdua. Walah ya banget aku bilang. Iya Mas. Tadinya 20 aku jual aja. Orang pas ngeliat, wah itu mah mahal. Nah kamu jualnya 20? Iya karena aku nggak ngerti tadinya. Sekarang udah ngerti begitu. Nah hari berlalu dia mulai sering di situ dan aku sih pengennya gitu. Kamu jangan idealis. Kalau mau nyari ya tempat yang lain boleh yang banyak. Nggak semua itu harus di situ. Orang baik Mas di situ mulu Bi. Itu dari jam berapa sampai jam berapa biasanya? Dia naruh jam 10 biasa sampai siang. Nanti sampai ya sepengennya dia lah kalau misalnya dapat 2-3 udah. Itu tuh apa di jalan gede Bi, padahal dekatnya jalan gede. Tapi dari kebun dari mana nanti turun nangsang gitu kan nyangkut di situ. Dia biasanya nongkrong di bengkel. Dari jauh kan kelihatan kalau ada yang nyangkut. Tapi kalau belibetnya parah ya bisa mati. Seperti itu. Akhirnya nah setelah beberapa bulan mungkin ya dia mulai kurang di situ, tapi tetap masang di situ Bi, di tempat itu. Ini tak geser bukan di lapangannya, tapi agak ke kiri. Nah ke kiri tempatnya mana? Itu yang bekas pos sawah-sawah yang udah mati nggak ditumbuhin begitu ya. Aku itu nggak dapat burung perkutut sama sekali, malah dapat burung nyemprit katanya. Aku kan ingat katanya situ ada apa namanya aku punya ponak-ponakan banyak gitu, seneng kali dikasih burung-burung gitu, nah ambil, nggak taunya malah meriang parah katanya. Oh kamu pernah meriang parah, kamu meriang juga tuh? Ya iyalah orang manusia yang meriang sih itunya, santonya meriang. Lo perkaranya apa? Aku mungkin kesambet karena tempat itu singit begitu Bi. Ya wis ini wong mistik banget apa-apa dihubung-hubungin yang kayak gitu. Adakah peristiwa horornya? Kenapa aku main ya karena pengen ngomongin horor katanya begitu. Sebentar ya tak bikin kopi dulu. Mantap kan Bi? Ada rezeki maranin ke rumah gitu kan. Aku bikin kopi, rokok tak sediain, dia bawa rokok sendiri, ngobrol mulailah dia seperti itu, ngobrol yang horor. Jadi awalnya gimana kamu sakit? Dia jelasin kan, aku itu baru berangkat, naruhin itu, tapi nggak semua tak bentangin, karena memang itu jalurnya rada sempit lah begitu. Nanti nyangkut sama alang-alang, sama semak, malah pada bodol katanya. Jadi cuman sepertiganya tak pasang, yang lainnya tak gulung begitu. Ditungguin sama sekali perkutut itu wirawiri, tapi kayak ngeledek Bi.
ini mistiknya di sini kan. Oh biasa aja kataku. Iya mau nabrak tiang, mau nabrak ini net, balik lagi kayak seolah-olah ngeliat. Udah deket mau nabrak lagi dari arah yang lain, lewatnya kolong yang bawah. Nyantai makanin itu apa namanya ngeremis itu nyantai. Ini kok kayak ada yang ngasih tahu, padahal yang lain orang geser berapa meter, paling 10 meter dari lapangan. Harusnya kan sama aja. Kok ini kayak ada dikomandoin jangan lewat atas. Jangan lewat net, lewat atas, lewat bawah. Kayak ada yang merintahin seperti itu. Aku enek banget sampai marah. Dalam hati itu, sopo iki makhluk sing ngerti katanya siapa makhluk yang ngasih tahu. Itu larinya udah ke situ, Bi. Lama-lama aku udah mulai blenger gitu, udah mulai udah mulai bosan. Burung perit satu kawanan itu mungkin isinya sampai 6 sampai 5 biji ya. 5 ekor, itu nyangkut ke situ, Bi. Oh malah sing nyangkut prit kata dia begitu tuh sebel. Tapi oh iya ponakan-ponakan kan seneng burung. Lagi itu minta daripada dikasih burung yang ada nilai ekonomisnya mendingan ini aja wong bocah. Sorry. Nanti dipencet-pencet juga mati gitu kan. Akhirnya dikantongin, ada kandang kecil gitu ya, diambilin itu hidup semua, Bi. Dari situ yang aku mulai badan itu nggak enak, rasanya itu koyo pengen muntah, dikeluarin nggak mau, merinding tapi sebelah sini mulu begitu ya. Masuk angin kali musim hujan apa enggak orang panas gentak katanya, belum makan berarti aku ngomong gitu. Ini mistik, jangan bercanda. Jadi dia yang marah, oh ya ini rokok sih, ngopi sih, santai. Akhirnya dia santai. Nah ini berlanjut di rumah. Orang tua aku kan lagi nggak ada di rumah. Dia itu lagi ikutan apa ya ngantar pengantin, tapi yang harus nginep gitu loh. Nah biasanya di rumah dia itu ada dia, Mas Santo, terus emaknya udah tua juga kan, emak ya udah tua, Bi. Terus adiknya yang perempuan, adik perempuan itu waktu itu janda, punya anak kecil-kecil begitu ya. Itu yang dikasih emprit itu tadi, anak ponakan. Iya, anak ponakannya dikasih emprit kan seneng banget. Untungnya ponakan-ponakannya perempuan nggak pati pengen prit, pengennya yang burungnya gede-gede. Akhirnya kayak digeletakin gitu loh, cuman ditaruh di kandang udah. Ini aku di rumah itu kan waktu itu pulang sore ya, malam nyembruk tuh bener-bener kedinginan, tapi rasanya panas tapi dingin ya, meriangnya begitu Rong, aku bilang kayak gitu. Iya ya, tapi aneh aja, aneh gimana, kayak banyak yang liatin seolah-olah itu kamu jangan ke situ-situ lagi, sekali lagi kamu jangan ke situ lagi, jangan ngopo, jangan naruh jaring di situ, seolah-olah ada yang ngomong begitu, tapi wujudnya nggak ada. Ini malam bener-bener aku nggak bisa melekin mata, cuman apa namanya semakin dingin, makan ini muntah, minum ini nggak masuk, air putih masih masuk, air putih tok tak paksa katanya seperti itu. Pada saat paginya, berarti aku sempat tidur, katanya si Santo itu bisa tidur, Bi. Malam hari itu bisa tidur. Paginya itu meriangnya tambah parah, jadi dia nggak bisa bangun dari tempat tidur. Sedangkan kamarnya itu kamar yang paling belakang, dekatnya dapur, tapi masih di rumah utama. Lagi-lagi ada sompangnya gitu, Bi. Jadi semua aktivitas manusia yang di situ mau ke belakang itu tetap melewatin kamarnya Santo. Jadi dia itu melihat adiknya, mungkin perasaannya dia itu adiknya itu wirawiri, oh ini kan nggak ikut sama ibu gitu ya, ibu kan belum pulang, adik lagi mau ngapain sih dipanggil-panggil, mungkin dia ngeluarin suara tapi menurut dia aslinya sih nggak kedengeran apa-apa gitu ya. Aku mau minta minum, nah, namanya dia santiwis gitu ya, aku minta minum, aus banget, itu kayak yang ledek, Bi. Adekku itu kayak yang ledek, jadi cuma nengokin doang kayak gitu, kayak masku lagi ngapain gitu ya, terus berlalu ke belakang, nanti habis itu dari belakang mau masuk lagi, nengok lagi, berdiri aja, mas aus, ini bawain air, itu nggak dibawain air, sampai aku sumpah serapah, ini adek bener-bener apa yang namanya, Bi, bentongor. Iya, kok nggak ada kasihannya, ngerokcok. Padahal kalau ada apa-apa, aku dapat jualan burung lumayan aja buat ponakannya, buat makan hari-hari begitu ya. Kok tega-tega nih minta minum, sakit didiemin begini, lagi wirawiri lagi. Terus kok tapi ponakanku pada kemana? Oh iya mainin burung yang kemarin tak kasih gitu ya.
lagi-lagi dia wirawiri lagi, Bi. Bahkan sempat ngambil sesuatu di lemari. Lemari ini gabungan sama lemari tua ya. Bajunya Santo sama bajunya emaknya di situ. Adiknya ikut ngambil sesuatu di situ. Jadi tetap aja aku bilang, aku aus, aku pengen makan, bikinin bubur atau apa. Adiknya sama sekali ganggu bis, Bi. Tapi Santo juga nggak bisa bangun. Lah kamu bisa ngeliat jelas enggak? Ya jelas-jelas enggak. Pokoknya wirawiri lah di situ. Aku bisa nengok begini, orang badan udah sakit semua katanya, merinding, sakit, panas begitu kan. Udah gitu. Nyampe sore kejadian kayak gitu, nanti lama ini adanya nggak kelihatan nongol, terus lama siang nanti masuk kayak gitu lagi ngambil sesuatu, kadang-kadang tega-tegane kayak sakit dinginnya lebih. Maksudnya gimana dipegang? Sakunya Santo itu ada duitnya enggak gitu. Oh kayak gitu. Seolah-olah kayak gitu. Kamu lihat wajahnya jelas, enggak lah orang aku lagi kepayahan. Ya aku diperiksain atau nih Mas dibawa kemana gitu. Menurut Santo kayak gitu, Bi. Kok malah berlalu kayak ngambil sesuatu. Perasaanku aku sih ngambil puluhan ribu apa 15.000 di kantong. Hilang nggak hilang sih, katanya nggak ada yang hilang. Itu keluar lagi, tega banget adikku. Itu nyampe sore pas mau maghrib, ini aku masuk. Loh, bocah lagi apa, kenapa kon? Katanya, kamu kenapa? Katanya, aku meriang mak, tapi nggak ada suaranya, memang kecil gitu. Cuma bisa kayak gitu. Ih, bocah meriang, kamu habis ngambil burung di mana? Lapangan, katanya cuma bisa ngomong gitu dari lapangan. Wis didomongi aja ning kono, jangan di situ terus. Di situ itu ada burung-burungannya kayak gitu, banyak yang menghuni. Kamu jangan di situ. Iya mak. Diambilin air itu minum katanya segelas gede, semuanya glok. Itu jahat banget katanya adanya si Santi. Dari pagi wirawiri boro-boro nanyain Mas sakit atau apa. Terus udah minum belum, udah makan belum. Santi primen, katanya Santi primen. Lah iya Santi nggak mau ngambilin minum. Santi ikut sama aku, Santi katanya. Santi ikut sama mamanya, tahu-tahu. Santo ini jadi keluar semua ya suara nama aslinya ya. Sorry. Santoro ya. Gue jelasin lagi, Santoro tadi kan. Iya. Dijelasin lagi. Sorry, Rom. Aku nggak bilang ini cerita patah sampaikan gitu ya. Ini akhirnya dia itu ngomong sama emaknya karena mungkin didorong tadi ya, saking kagetnya bisa bangun Bi. Ikut sama emak. Iya, ikut iring-iring manten, kamu gimana? Kan tadi poyan katanya. Jadi udah ngomong si Santo tadi, tapi karena sakit mungkin nggak denger apa nggak ngerti. Taunya ada jadwal emaknya hari ini mau ikut mantenan begitu. Berarti yang tadi siapa? Tadi ada wirawiri di dalam ngambil itu ngambil baju di lemari. Maling apa mak? Katanya masih ngomong kayak gitu, maling apa? Diperiksa emaknya, nggak ada barang yang hilang, ya simpenan dulu lah, kata giwang atau apa gitu kan Bi. Lah kasih hilang, nggak ada yang hilang. Terus kemana lagi? Ke belakang. Bajunya apa? Bajunya putih. Loh, orang si Santi bajunya pink sama kayak makopelan begitu loh Bi. Biar seragam ke sana ini keluarga ini. Bajunya pink, bajunya putih, rambutnya dawa, ademu nang prucul lawit gemien katanya. Adenya dia itu potong pendek dari dulu, bob begitu kan Bi. Si siapa ya mah? Embu katanya. Wis urusan dewek, kamu yang nggak bisa dibilangin urusan dewek, itu tambah sakit Bi. Tung ada. Saya udah gini aja sekalian dulu lagi. Terus gimana? Ya. Nah, terus ambil rokok dulu biar ceritanya nggak yang Bi. Santo itu akhirnya aku harus sehat. Nyatanya aku sakit begini aja udah jelas-jelas sakit. Emaknya masih cuek Bi. Masih cuek, kalian alah sakit-sakitan ntar juga sembuh sendiri kayak gitu, orang susah dibilangin. Asem, aku nyari uang, nyari burung buat bersama, giliran sakit, bener-bener sakit masih dicampakan. Itu adiknya pulang, meriang Mas, cuman kayak gitu doang. Kalau meriang minum obat tuh Mas, ya beliin ke apa ya Bi, ngomongnya meriang minum obat tuh Mas. Pan dikompres apa ora, katanya mau dikompres apa enggak, udah nek duluan, gak usah katanya seperti itu. Ini masih penasaran, iya adikku potongannya bob,
yang kemarin itu sehari-hari dari pagi tadi itu siapa yang wirawiri? Mukanya sama katanya. Mukanya nggak ngeliat, Bi. Oh, Jadi kan pandangannya masih ngabur begitu loh. Iya ya, adikku perawakannya agak gede, memang gede tinggi. Itu langsingan, ini siapa ya? Akhirnya emaknya tanpa diketahui Santo tadi nanya sama orang bisa. Ini anakku itu meriang setelah jaring burung di lapangan tadi. Kapan? Pagi, kemarin pagi begitu ya. Oh, di situ mah nggak boleh sembarangan. Wah, ini pasti ada ingon-ingonnya, peliharaannya makhluk itu yang kena sama si Santo. Ditanyain lagi pulang, wingi kemarin kamu dapat perkutut enggak? Orang nyatanya nggak dapat sih biar enggak usah cegoroh, pasti kamu udah jual, mana duitnya? Nah, lupa mana duitnya gitu. Mana perkututnya? Perkututnya mana? Wis dijual. Enggak, aku nggak dapat perkutut sama sekali gitu kan. Lu kamu nggak dapat, emang nggak ada burung di sana? Langka Mas Suwer, demi Allah nggak ada burung sama sekali, aku nggak dapat. Dia ingetnya emang nggak dapat burung apa-apa. Iya, padahal dapat emprit itu emprit. Ya. Cuman karena itu bukan target utama, dilupakan. Anggap gitu ya. nisbi gitu. Akhirnya emaknya keluar, Ki paranormal pimen kan, terawangannya orang hebat begitu kan, Bi. Terawangannya nggak hebat. Akhirnya Santo, emak nanyain aku dapat burung nggak? Jangan-jangan kalau dapat burung perkutut, ada yang ngingu, ada yang melihara Bang Sokoi, dia nggak terima. Aku dapatnya emprit, iya baru inget dapatnya emprit. Akhirnya itu dikuat-kuatin karena udah sedikit dirawat sama ibunya kan, ada tenaga. Dia udah dikasih makan bubur ya? Iya, dipegang pegangan palangan pintu apa keluar manggil si Santi. Adanya tuh, San, apa sih Mas? San, anak wong meriang gak? Ada kakaknya meriang galak banget katanya begitu. Burung bawa sini, burung bawa sini. Burung apa? Katanya situ nggak dapat prit. Oh, prit yang kemarin dikasih. Alah, burung kayak gitu aja dipinta lagi, mau dijual, emang payu katanya. Bukan urusan itu, ambil bawa sini. Mas, situ lagi meriang, nggak usah mainin burung dulu katanya. Bawa sini, akhirnya gentak, Bi. Bawa situ, dibawa masuk ke kamar. Burungnya diliatin, Bi, sama si Santo tadi. Masa iya burung kayak gini ada yang melihara? Apa enggak ada yang lebih bergengsi lagi gitu loh, makhluk halus gitu loh. Maksudnya burung prit ya dalam sini kan yang biasa makanin padi. Yang kecil-kecil. Terus nggak dipakai lah gampangannya kecuali diwarna-warnain dijual itu kan. Berarti masa iya ada yang melihara? Ini burung prit enggak banget gitu loh. Kalau misalnya tadi apa perkutut ada katurangganya, terus misalnya burung hantu apa kan ada keren gagak gitu loh. Masa iya sih? Itu dia merhatiin burung, dibawa masuk ke kamar, sakit lagi, gelelengan lagi, bangun lagi, perhatiin burung lagi. Pas mau maghrib banget ada suara, Bi, tulih nak katanya begitu, pulangin. Yang ngomong siapa? Suaranya lembut, perempuan, Bi. Pulangin katanya seperti itu. Loh, yang ngomong siapa? Dia keluar lagi, jadi cuma pakai ordeng doang begini ya. Santi nggak ada, apa ke rumah ini uahnya kan dekat, biasa pada ngumpul di situ. Emaknya juga nggak ada. Mak dipanggil begitu, emaknya nggak nyaut. Aku sendirian begitu kan. Dia masuk lagi, hordengnya sengaja disampirin begini biar ngomplong begitu kan. Dia merhatiin burung prit lagi itu kan di kandang itu. Apakannya masih butuh? Nggak diajak ngomprit gitu. Enggak. Yang ngomong siapa ya? Ini emang bener, ini ada yang apa ngerawatin, ada yang ngingu katanya, apa harus dipulangin ya? Iya, pulangin. Ada yang jawab lagi. Ada jawab lagi. Akhirnya dia ngikutin sumber suara. Jadi dari kamarnya dia keluar, cuman kepalanya doang, Bi. Nengok ke depan. Longak-longok gitu. Iya, longak-longok. Nengok ke depan sana, keluar itu nggak ada orang. Pas nengok ke belakang, pintu belakang dibuka memang. Sompang. Iya, Sompang itu ada sosok tadi. Sosoknya perempuan. Pakai dress panjang, rambutnya panjang. Aku bilang Kunti. Kuntilanak lah. Aku ngomong Kunti ya. Ya bisa dibilang Kunti, tapi ya bisa juga bukan. Yang jelas kalau wajah cantik banget, cantik dan dia nggak, maksudnya marah tapi nggak terlalu gitu. Kalau kuntilanak kan jelek ya. Iya, banyak kan ya. Kata si Takyun kan pupure kandelen gitu kan ya. Kalau itu cantik Mas, sosoknya cantik begitulah, cantik tinggi, pokoknya indah, cantik banget seperti itu. Rambutnya panjang tapi kok enggak yang jebrak begitu enggak katanya.
itu pulangin katanya. Itu ingun-ingunnya aku katanya. Itu ingon-ingonku, jadi itu peliharaannya dia. Nyampe jadi kan kepalanya doang, nyampe diambil begitu, kie katanya, nyampe ngelawak begitu, Bi masih sempat iya itu pulangin, itu kamu jangan ke situ lagi, jangan ngambil itu, hati-hati kalau di situ ada suara kayak gitu, tapi ngomong tapi mulutnya diem, Bi. Jadi ada sound doang itu yang nyampe ke mungkin di kuping atau hatinya dia nggak tahu ya, tapi wireless. Pakai wireless ya mungkin ya. Dan di sini iya, pakai kalau nggak pakai bluetooth lah jarak segitu. Iya, mungkin bluetooth juga sih. Iya, aku ngomong sama Santor pakai bluetooth kali itu, nggak ngomong kayak gitu. Kamu terasa takut nggak? Situ kan ngerti, aku nggak takut sama gitu-gituan. Wih, keren itu. Nggak takut. Asli ngeliat kayak gitu aja adanya takjub. Ya Allah, makhluk kok cantik banget walaupun makhluk halus. Ini kalau nggak halus, makhluk kasar. Mau aku katanya udah ngomong kayak gitu, Bi. Jadi karena nggak takut mungkin ya sosoknya cantik ya tetap cantik. Kalau takut bisa jadi blek begitu kan nggak ngerti kan. Ya udah nanti tak pulangin. Iya dipulangin lagi itu ingon-ingonku kayak gitu. Dia itu susah payah ngeluarin sepeda. Ketemu sama si Santi. Dasarnya wong tah meriang kayak istirahat ngeleleng dirawati ora bombong. Jadi kalau meriang ya udah tiduran. Dirawatin nggak nerima, rawatin opo sih rawatin aku gitu kan. Akhirnya dipaksain pan nganu mulut apa mau jaring burung lagi Mas, ora urusan katanya seperti itu, cuman bawa ini alah manuk kayak pandedol katanya. Itu kapan ya, besoknya ya? Enggak, malam itu juga Bi, malam itu juga akhirnya diantarin ke tempat tadi. Jadi dia nyari-nyari di mana ya, jadi kan banyak halang-halangan Mas Semak di samping lapangan tadi. Jalannya susah, dia ngerinya kalau ada ular sawah atau apa gitu kan, Bi. Itu lapangan mana sih? Ada di desa ini, Dukuturi, dekatnya Wataswit seno. Oh iya wes daerah situ. Mungkin orang-orang yang biasa makan. Wataswit itu yang di Niluh di edisi makam Cilunglung ya. Baik, dijelasin sekalian kalau di situ itu ada warung angkringan rame banget. Biasanya yang makan orang-orang Oriental itu mobil-mobilan di situ. Mobil-mobilan bukan mobil. Mobil itu sampai ramai banget, itu makannya pada di pinggir lapangan. Itu nggak pakai piring nggak apa, tapi di pinggir langsung dilempar-lemparin ke orang yang nggak ada suguhannya semuanya, Bi. Jadi itu sampingnya itu sawah yang tadi yang ada burung prit. Berarti ramai ya kalau malam sebenarnya. Kalau malam ramai. Tapi kalau masuk ke sono kan jauh. Lapangan juga kan panjang. Itu dia lagi nyari-nyari tempatnya di mana, padahal kalau simbolis tinggal diaburin udah selesai, Bi. Tapi dia tuh harus detail, harus di poinnya gitu. Iya, di poinnya gitu. Itu dia pas nengok itu udah di situ, Bi, udah berdiri di situ. Si perempuan tadi. Iya, seakan-akan ngasih tahu titiknya ini loh di sini. Ini bukan kuntilanak ya kata si itu ya. Bukan, dia soalnya kuntilanak gimana bro yang wujudnya? Kuntilanak, ya wujudnya kayak gitu, cuman biasanya kan agak rambutnya tuh kayak disasak gitu kan. Disasak, terus kadang juga nggak banget lah mukanya gitu. Ada yang modelnya rada cantik, tapi kan berlebihan ketika memakai foundation atau apa gitu. Terlalu tebal make upnya. Kadang-kadang gitu. seperti kalau ketawa meletek gitu. Keren ya. Kalau itu katanya cantik, tapi kamu nggak nafsu. Kalau manusia nafsu katanya. Tapi kalau dia bukan manusia, apalah kenafsuanku katanya begitu. Akhirnya ada di titik itu diantarin ke sana, tapi pada saat kamu naruh dia masih di situ. Enggak, dia geser. Seakan dia ngerti, nanti aku takut begitu ya. Ditaruh di titik itu. Tak buka cuman pintunya doang, kaya wong jalan, Bi katanya. Jadi urut, cekluk nggak mabur katanya. Jadi keluar nem-nemnya ke situ, udah kayak ada susuh apa ya, sarang itu langsung pluk pada diem di situ. Padahal burung-burung gede, burung gede mana seneng disusu kan, kecuali yang piyik-piyik gitu ya. Itu diem, aku langsung ngomong, maaf ya Mbak. Maksud ngundangnya Mbak manggilnya, iya temenan, kata iya beneran, aku ngomong maaf ya Mbak, nggak sengaja. Kapan-kapan kalau misalnya ngingu burung itu dijagain bener-bener, malah ngomong kayak gitu. Wah ini mah nggak horor, malah aku bilang kayak gitu. Tapi meriangnya bikin horor banget. Ini kalau kamu ngalamin sendiri wirawiri nyampe ke dekat aku ngerobohin itu mungkin bangunin kali, bukan ngerobohin duitku katanya. Itu seperti itu, Bi, cerita. Tapi akhirnya setelah itu gimana, sembuh? Dia berangsur waras, tentu yang minum obat dohir, tapi ini kan tadi udah selesai urusannya begitu. Setelah itu dia nyari di situ lagi. Di situ lagi. Iya, gak kapok sampai saat ini mungkin.
Biar ketemu lagi kali mungkin. Iya, mungkin dia rindu sama sosok tadi. Oke. Akhirnya sembuh ya berarti ya. Alhamdulillah. Udah ceritanya Bro Ayung. Oke, terima kasih Bro Ayung. Terima kasih siapa Mas Santo tadi. Mas Santoro ya tadi udah berbagi ceritanya ke Bro Ayung. Mungkin nanti Mas Santoro ya suruh nonton ya. Boleh. Gitu. Pokoknya terima kasih Bro Ayung. Terima kasih kawan-kawan di rumah semuanya udah mau nonton, udah mau dengerin. Kita mohon maaf kalau misalnya ada sesuatu yang nggak berkenan di mata, di hati, di telinga kawan-kawan semuanya. Mohon dimaafkan. Siapapun itu, semoga kita selalu diberi kemudahan, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Siapapun sekarang yang lagi sakit, semoga segera diberi kesembuhan. Siapapun sekarang yang masih sehat, semoga tetap dijaga kesehatannya. Sampai jumpa di ngobrol selanjutnya. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.